Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan membuat video Waalaikumsalam. pemaparan hasil observasi tentang UKM kewirausahaan perkebunan sayuran yang berada di Jalan Lingkar, Jalan Lingkar. Oke. Di sini kami mempunyai anggota berjumlah 5 orang dengan saya sendiri, Reza Arif Rahman dengan NIM J1B 021052. Bisa dilanjutkan teman-teman? Dengan saya M. Fadila Amdala Putra J1B 01080. Dan saya Ansar Perdana, NIM J1B 021068. Saya Nandardi Kurniawan, NIM J1B 021008. Saya Ilham Haji Prasetyo dengan NIM J1 021 034. Oke, itu tentang nama dan NIM anggota yang anggota kami. Ya, adapun materi yang pertama adalah tujuan dan manfaat dari observasi yang kami lakukan. Nah, yang pertama, tujuan dalam pembuatan proposal ini tidak lain untuk memenuhi tugas mata perkuliahan kewirausahaan. Yang pertama adalah mengestimasikan pemikiran kita dalam hal perencanaan berwirausaha. Yang kedua, merealisasikan teori perkuliahan manajemen kewirausahaan dalam praktek lapangan kerja atau berwirausaha sendiri yang sesungguhnya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami seluk-beluk tentang kewirausahaan, membuka usaha sendiri sebagai modal untuk membangun kreativitas. Yang keempat, memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kedua, ada manfaat. Yang pertama, memberi motivasi kepada generasi muda agar selalu mempunyai ide-ide kreatif untuk menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memperoleh pengalaman dengan belajar berusaha sekaligus memperoleh keuntungan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan dan menambah cipta menu makanan khas di Indonesia. Untuk di sini ada profil usaha. Profil usaha yang diusahakan ini adalah nama Ibu Faidah, seorang petani pakcoy yang jenis usahanya didirikan perorangan dengan mempekerjakan 4 orang pekerja di mana lokasinya berada di Mataram, Jempong, Jalan Lingkar dengan luas lahan sekitar 15.000 meter kuadrat atau 15 are. Tanah ini merupakan tanah yang beliau sewa seharga 6 juta per tahunnya. Bisa untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Adapun analisis SWOT bisnis. Yang pertama, kekuatan, harga produk ekonomis, kebersihan produk terjamin, sayur-sayuran ramah banget untuk kebutuhan masyarakat sehingga praktis warga akan membelinya. Yang kedua, kelemahan, harga sering terjadi naik turun sehingga merugikan bandar. Banyak penjual sayuran yang kualitasnya jelek. Proses penyiapan atau pembelian sayur-sayuran sangat lama waktunya. Next. Yang ketiga, peluang. Sangat menjanjikan karena setiap rumah pasti membutuhkan sayur untuk dijadikan makanan teman nasi. Usaha sayur-sayuran tergolong usaha pokok manusia. Yang keempat, hambatan. Cuaca tidak menentukan sehingga menjadi lama proses panen petani. Hama yang menyerang tanaman. Banyak sayur-sayuran yang buruk akibat kelalaian petani dan pengaruh alam. Sudah pesat perkembangan usaha ini sehingga juragan atau bandar sayuran ada di mana-mana. Baik, adapun aspek pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar sayuran pakcoy adalah kalangan masyarakat umum. Memudahkan mencapai target, saya akan bekerja sama dengan para masyarakat dan juga pengepul yang langsung mengambil di tempat dan juga resto-resto atau rumah makan yang menggunakan pakcoy sebagai sayurannya.
Yang kedua, pesaing. Untuk pesaing sayuran pakcoy adalah petani konvensional. Namun sayuran pakcoy ini lebih berkualitas dan lebih unggul dibandingkan dengan sayuran dengan cara tanaman konvensional. Yang ketiga, sasaran pembeli. Sasaran utama usaha ini adalah restoran, rumah makan pasar, pengepul, dan kalangan masyarakat menengah atas yang sering mengkonsumsi sayuran-sayuran yang fresh. Untuk harga yang saya tawarkan juga terjangkau dengan harga 1.000 per ikat. Yang keempat, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran saya menggunakan media internet, media sosial, dan juga saya melakukan pendekatan dengan berbagai masyarakat di luaran sana agar banyak yang mengetahuinya. Baik, dilanjutkan oleh Saudara Ansor Perdana. Yang keempat, rencana keuangan. Adapun rencana keuangan, yang pertama kebutuhan jumlah harga sewa lahan 15 are per tahun 12.240.000. Tandon air 2 buah 1 juta, selang irigasi 1 buah 100.000, cangkul 5 buah 125.000, sabit 1 buah 350.000, keranjang 10 buah 500.000. Jadi totalnya 20 juta. Yang kedua, biaya produksi. Yang pertama, nutrisi dan pupuk 10 set 250.000. Yang kedua, listrik dan air 1 bulan 200.000. Yang ketiga, benih 500 gram dikali 56 bungkus 350.000. Tenaga kerja 4 orang kali 100.000 per bulan per hari 400.000. Jadi totalnya adalah 1.200.000. Total biaya tetapnya 20 juta per bulan sama dengan 946.875 rupiah. Biaya produksi awal 20 juta tambah 1.200.000 sama dengan 21 juta. Next, lanjut. Saya panen total tahun, setiap modal rata-rata mampu memproduksi sayuran sebanyak 500 ikat tanaman. Jika pertanaman memiliki berat 500 ikat saja, berarti 500 ikat kali 100 sama dengan 500 sama dengan 500, panen selama 25 hari. Selanjutnya, yang D, hasil produksi. Jadi jika jumlah 10 modal sudah bisa menghasilkan sayuran segar selama 1 bulan sama dengan 500 ikat. C, keuntungan. Lanjut, Bos. Oke, yang selanjutnya yaitu keuntungan. Saat ini dalam 1 kilogram sayuran seharga Rp1.000 dengan menjual langsung pada konsumen. Maka Rp1.000 dikali 500 ikat sama dengan Rp500.000 dalam 1 bulan. Hitungan dalam 1 tahun sama dengan Rp500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta rupiah. Kotornya sebesar 5 juta rupiah. Keuntungan bersih dalam 1 bulan adalah pendapatan total per bulan dikurang biaya tetap dikurang biaya produksi per bulan sama dengan 6 juta rupiah dikurang 500.000 rupiah dikurang 1.200.000 rupiah sama dengan 5.300.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih per bulan adalah 5.300.000 rupiah. Dalam kurva waktu 3 bulan sudah bisa mencapai BEP. Kesimpulan dan saran. Salah satu peluang besar, usaha besar berawal dari atau dimulai dari yang kecil yang merupakan
awal untuk jadi pengusaha besar. Dan semua itu diperlukan waktu, pengalaman, dan cara mengelolanya. Kita dapat memasarkan produk dengan cara menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Salah satunya yaitu dengan melakukan inovasi baru terhadap suatu produk sehingga dapat diterima, disukai, dan diminati oleh setiap konsumen. Hal ini bertujuan supaya konsumen loyalty terhadap produk yang ditawarkan, karena konsumen yang pas maka mereka akan kembali membeli produk yang kita tawarkan dengan sendirinya. Ini akan mendatangkan keuntungan bagi suatu usaha kita yang sesuai dengan misi dan target penjualan yang diharapkan. Dua, saran. Untuk para pembaca yang ingin memulai dan merintis usaha, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Modal yang Anda miliki. 2. Lokasi untuk berjualannya strategis. 3. Kemampuan untuk memasarkan dengan baik. 4. Jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu Anda lebih siap untuk memulai usaha sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada di saat ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selesai lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Membuatnya mana?